Kalau masih ada yang meragukan Belanda setelah melawan laga Jepang kemarin, pertandingan menghadapi Swedia adalah jawabannya. 5 gol bersarang ke gawang Swedia. Belanda akhirnya menjawab semua kritik. Jadi saat menghadapi Swedia, ya, The Orange langsung mengamuk dengan pesta 5 gol. Brian Broby tampil seperti monster di lini depan. Cody Gakpo menunjukkan kelasnya sebagai bintang dunia dan Denzel Dumfries menghancurkan pertahanan Swedia sepanjang laga. Apakah ini sinyal yang menunjukkan bahwa Belanda siap untuk menjadi penantang serius di Piala Dunia 2026? Wow, apakah memang taktik brilian dari Ronald Koeman sudah bisa diterapkan dan menjadi jaminan bahwa Belanda siap untuk merebut Piala Dunia pertama kalinya? Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, ini adalah review match pertandingan Belanda menghadapi Swedia yang berakhir dengan pesta 6 gol di mana skor 5-1 untuk kemenangan Belanda. Seperti apa? Mari kita bahas, tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Mari kita mulai sobat, pelan-pelan kita bahas ya. 6 gol di malam hari tadi, dini hari memang sangat menyenangkan siapapun yang menyaksikan pertandingan ya. Dan Ronald Koeman memberikan jawaban paling sempurna, sekaligus juga saat ini membawa Belanda ke puncak grup F dan sangat berpeluang besar untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Tetapi apa yang menarik dari kemenangan tadi malam? Kemenangan ini lahir dari perubahan pendekatan taktik yang dilakukan oleh Ronald Koeman. Belanda bermain jauh lebih direct, lebih agresif dan juga lebih vertikal dibandingkan saat menghadapi Jepang. Dan hasilnya lini pertahanan Swedia dibuat kelabakan sejak menit pertama. Dari segi formasi dasar ya, Belanda memainkan skema 4-2-3-1 di mana penjaga gawang tetap dipercayakan pada Verbruggen. Di belakang itu ada Dumfries, Van Heek, Van Dijk dan juga Van de Ven. Di depan mereka ada Frankie de Jong dan Thierry Reinders. 3 di depan ada Daniel Malen, Ryan Gravenberch dan juga Gakpo. Dan menjadi striker tunggal adalah Brian Broby. Jadi saat menyerang Belanda, dalam hal ini Dumfries sangat aktif naik ke depan sehingga membentuk permainan menjadi 3-2-5. Di sini Koeman ya, Ronald Koeman sengaja menjadikan Broby sebagai target man utama untuk memberikan dimensi fisik yang tidak dimiliki Belanda saat kemarin bermain imbang menghadapi Jepang. Nah, Graham Potter sendiri pelatih Swedia merespon formasi Belanda tadi dengan formasi 3-4-1-2 di mana di belakang ada Hein, Lagerbielke dan Gudmundsson. Kemudian wingback kanan ada Ayari, Kajuste, wingback kiri Elanga, Isak dan Gyökeres. Nah, Potter mencoba memaksimalkan duet Premier League ya, Alexander Isak dan juga Gyökeres di depan. Namun ada masalah besar yang dihadapi Swedia, yaitu koneksi lini tengah dan lini depan yang sangat buruk. Nah, ini akibatnya Isak dan Gyökeres lebih banyak ini berlari-lari aja tanpa mendapatkan suplai bola yang bagus. Jadi di babak pertama Belanda benar-benar menghancurkan Swedia dengan transisi cepat. Sejak menit pertama ya, kalau kalian menyaksikan pertandingan tadi malam, terlihat bahwa Koeman ingin bermain timnya ingin bermain jauh lebih vertikal. Jadi nggak perlu lagi terlalu lama membangun serangan dari belakang. Mereka langsung mencari Broby sebagai titik pantul dan strategi ini langsung menghasilkan gol pada menit kelima sobat. Menit kelima. Gol pertama si Brian ya. Ini ada perubahan filosofi dari permainan Belanda. Serangan dimulai dari penjaga gawang ya. Kemudian beberapa sentuhan ke Broby. Kemudian Gakpo, Broby lagi dan gol. Broby menerima bola panjang dari Verbruggen, kipernya, dan kemudian dia pantulkan ke Gakpo di sisi kiri. Lalu dia berlari masuk kotak penalti
Gakpo kirim lagi umpan silang mendatar yang langsung diselesaikan oleh Brobbey. Jadi ini menunjukkan betapa efektifnya permainan direct yang diterapkan oleh Koeman. Gol kedua berlangsung di menit 17 dan ini juga memperlihatkan masalah utama di pertahanan Swedia. Denzel Dumfries mendapatkan ruang yang besar di sisi kanan, kemudian bek Swedia Isak Hin kehilangan posisi terhadap Brobbey. Umpan silang Dumfries sempat berubah arah memang, tapi jatuh di depan Brobbey dan langsung menusuk ke gawang Swedia. Jadi di titik ini pertahanan 3 bek Swedia benar-benar kewalahan menghadapi pergerakan Brobbey dan Malen. Kenapa Swedia kesulitan tadi malam? Ada 3 masalah besar yang Papatola lihat ya. Pertama, kemampuan Brobbey untuk mengacak-acak back 3 back dari Swedia. Jadi Brobbey bisa dia menarik back keluar dari posisinya. Ketika satu back mengikuti Brobbey, ruang kosong muncul di sayap. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Dumfries ataupun Gakpo. Nah, kemudian Dumfries juga terlalu bebas di daerah pertahanan Swedia karena Swedia gagal mengantisipasi overlapnya Dumfries. Dan ini memang menjadi ancaman bagi pertahanan Swedia. Yang ketiga lagi masalah dari Swedia adalah Isak dan juga Gyökeres benar-benar terisolasi. Ya, 2 striker Swedia ini nyaris tidak mendapatkan servis dari rekan-rekannya. Mereka harus turun jauh untuk mencari bola, kemudian bawa lagi ke depan. Jadi akhirnya ancaman di kotak penalti Belanda sangat minim. Nah, karena melihat timnya sudah tertekan seperti itu, Graham Potter pelatih Swedia mencoba melakukan perubahan setelah calling break ya. Dari 3 back menjadi 4 back. Dari perubahan ini sedikit permainan menjadi berimbang. Tapi menjelang akhir babak pertama, Swedia mulai mendapatkan peluang. Ajari, Gyökeres dan Isak sudah mulai nih mereka menemukan ruang. Bahkan si Lagerbäck sempat dapat gol kan melalui sundulan tapi VAR karena offside. Nah, di babak kedua ya ketika babak pertama tadi skor 2-0, babak kedua Ronald Koeman kembali memenangkan pertarungan. Jadi dia memasukkan Summerfield dan ini menjadi penutup harapan Swedia karena luar biasa memang permainan Summerfield di babak kedua memberikan energi baru untuk Belanda. Kontribusinya sangat-sangat positif sekali. Bayangkan hanya 2 menit babak kedua baru berjalan, Summerfield membuka ruang bagi Dumfries untuk kembali melakukan overlap. Dumfries kirim umpan silang, Gakpo muncul di tiang jauh dan kemudian menyontek bola ke gawang Swedia. Dan ini akhirnya memang menghancurkan momentum kebangkitan Swedia. 3-0 sudah sangat berat ya. Nah, di babak kedua bertambah lagi di menit 54, lagi-lagi Cody Gakpo. Jadi mungkin kalau dari 5 gol yang dicetak Belanda tadi malam, gol keempat ini mungkin yang terbaik ya. Summerfield melakukan penetrasi cepat dari sisi kiri, kemudian ia kirim bola ke Gakpo dan bintang Liverpool ini dribbling sebentar, memotong ke dalam, lalu tendangan rendah ke pojok gawang. Ya, jelaslah sudah tak ada lagi yang bisa dihentikan oleh penjaga gawang Swedia. Hanya berselang 5 menit setelah itu, kemudian Anthony Elanga mencoba mengejar ketertinggalan Swedia. 1 gol dari Swedia ya. Di mana Elanga ini masuk dari bangku cadangan, tapi kemudian dia memberikan dampak bagi Swedia, menerima true pass, kemudian mencoba berlari dari garis pertahanan Belanda. Dengan tenang dia mengangkat bola melewati Verbruggen. Tapi respon Belanda luar biasa. Dengan gol dari Swedia malah Summerfield membalas lagi dan mengakhiri pertarungan ini dengan 5-1. Jadi Summerfield itu memang kemampuannya menusuk dari luar kotak penalti, terus melepaskan tendangan keras ke sudut bawah gawang lawan. Ini menjadi gol penutup yang sempurna bagi Belanda. Jadi kalau pemain kunci dan juga man of the match tadi malam Bryan Brobbey, sepertinya tidak ada yang tidak ada penolakan lah dari orang-orang yang menonton ya. Ratingnya juga tinggi, 2 gol. Kemudian dia juga menjadi target man yang luar biasa, duel fisik sebagaimana yang diinginkan oleh Ronald Koeman bisa dia terapkan di lapangan. Dan kemudian Bryan ini menjadi pusat permainan Belanda sejak menit awal.
Cody Gakpo juga permainannya bagus. 2 gol tambah 1 assist. Denzel Dumfries 2 assist. Kemudian pemain pengganti ya, super sub ini, Summerfield. Sobat-sobatku yang luar biasa ya. Jadi kalau dari kemenangan 5-1 ini memang membuka lebih lebar jalan Belanda untuk menembus babak knockout nantinya. Dan tapi yang paling penting adalah kemenangan ini menjadi jawaban atas kritik yang diberikan banyak pihak kepada Ronald Koeman karena merasa perubahan taktik Belanda saat mereka hanya bisa bermain draw dengan Jepang. Tapi bagi Swedia, skor 5-1 ini memang sangat-sangat buruk sekali sobat. Dan mereka sempat juga menciptakan beberapa peluang, tapi memang respon yang cukup baik dari pertahanan Belanda membuat mereka selalu gagal. Nah, kalau memang Belanda mampu mempertahankan intensitas seperti permainan menghadapi Swedia, apakah mereka layak untuk menjadi kandidat atau penantang serius merebut trofi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya? Berikan komentar terbaik kalian sobat di kolom komentar video kita ini. Itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan brother-brotherku semuanya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.